Aku masih ingat detik pertama ketika aku sadar bahwa rumah tanggaku tidak runtuh karena pertengkaran, melainkan karena sunyi. Sunyi yang terlalu rapi, terlalu sopan, terlalu tenang, sampai-sampai terasa seperti sebuah kebohongan yang dipelihara dengan penuh kesabaran. Namaku Ayu Kirana. Dan selama bertahun-tahun, aku hidup di dalam pernikahan yang tampak utuh dari luar, tetapi kosong ketika disentuh dari dalam. Pagi itu, aku berdiri di dapur sambil memandangi uap tipis yang naik dari secangkir teh hangat. Rangga duduk di seberang meja, membuka ponselnya, menyesap kopi tanpa menatapku. Kami tidak bertengkar. Tidak ada suara keras. Tidak ada pintu dibanting. Hanya jeda yang terlalu panjang di antara kami, seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di alamat yang sama. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, mana yang lebih menyakitkan? Dicintai lalu ditinggalkan, atau tetap bersama seseorang yang perlahan berhenti melihatmu. Rangga dulu tidak seperti ini. Atau mungkin aku hanya terlalu sibuk mencintainya hingga tak menyadari perubahan kecil yang tumbuh diam-diam. Senyumnya kini hanya muncul ketika ia berbicara tentang pekerjaannya. Tatapannya kosong saat aku bercerita tentang hariku. Tangannya masih menggenggam tanganku ketika kami berjalan di tempat umum. Tetapi genggaman itu tidak lagi hangat. Seperti kebiasaan yang dipertahankan, bukan perasaan yang hidup. Aku tahu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar kuberi nama. Perasaan bahwa sebagian hidup Rangga selalu tertutup bagiku. Terutama tentang keluarganya. Terutama tentang ibunya. Ibu Ratmi Sulastri. Perempuan itu tidak pernah berteriak padaku. Tidak pernah memanggilku dengan kata-kata kasar. Bahkan sering tersenyum sopan ketika kami bertemu. Tapi di balik senyum itu, ada jarak yang tidak pernah berhasil kutembus. Cara ia memandangku selalu sama, seperti seseorang yang sedang menunggu waktu berakhir. Seolah-olah kehadiranku hanya sementara. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya perasaanku. Bahwa tidak semua ibu mertua harus mencintai menantunya. Bahwa aku terlalu sensitif. Namun perasaan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia menetap. Diam. Mengamati. Hari itu seharusnya menjadi hari yang sederhana. Hari peringatan kecil yang selalu kami rayakan. Meski hanya dengan makan malam berdua. Aku bangun lebih awal. Memasak makanan kesukaan Rangga. Bahkan mengenakan gaun yang jarang kupakai. Aku ingin melihat reaksinya. Aku ingin merasa diperhatikan. Namun Rangga pulang larut. Terlalu larut. Dengan wajah lelah yang tidak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah. Kau lupa, ya? Tanyaku pelan. Suaraku hampir seperti bisikan. Ia menatapku sejenak. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang terasa dipaksakan. Maaf. Banyak kerjaan. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada pelukan. Tidak ada usaha untuk menebus lupa. Dan entah kenapa, disitulah hatiku mulai runtuh perlahan. Bukan karena ia lupa. Tapi karena ia memilih untuk tidak peduli bahwa aku terluka. Malam itu, saat Rangga tertidur lebih cepat dari biasanya, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup. Jam berdetak terlalu keras. Aku memandang sekeliling rumah kami, rumah yang kupikir akan menjadi tempat paling aman di dunia. Tapi malam itu, rasanya seperti aku sedang bertamu di kehidupan orang lain. Aku bangkit dan membuka laci lemari kecil di dekat rak buku. Aku tidak tahu apa yang kucari. Mungkin hanya alasan untuk bergerak, agar pikiranku tidak tenggelam. Di dalam laci itu, terselip sebuah benda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah kunci tua, warnanya sudah memudar, tergantung pada gantungan logam kecil dengan ukiran bunga yang hampir tak terlihat. Tanganku bergetar saat menyentuhnya. Ada sesuatu yang terasa asing, namun anehnya familiar. Seolah-olah benda itu menyimpan cerita yang selama ini sengaja disembunyikan dariku. Aku mencari Rangga. Ingin bertanya. Tapi aku tahu, jika kutanya malam itu, jawabannya hanya akan menjadi kebohongan lain yang dibungkus dengan nada lelah. Aku menyimpan kembali kunci itu di telapak tanganku, lalu duduk di sofa, menatap kosong ke depan.
Pikiran-pikiran yang selama ini kutahan mulai bermunculan satu persatu. Tentang jarangnya kami mengunjungi rumah ibunya. Tentang alasan-alasan Rangga yang selalu terdengar terlalu rapi. Tentang perasaan bahwa aku tidak pernah benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga itu. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, muncul sebuah pikiran yang membuat dadaku sesak. Bagaimana jika aku pergi ke sana? Diam-diam? Pikiran itu terasa salah. Tidak pantas. Seperti melanggar batas yang seharusnya kuhormati sebagai istri. Tapi semakin ku coba mengusirnya, semakin kuat ia bertahan. Ada dorongan yang tidak bisa kujelaskan. Seperti suara kecil di dalam hatiku yang berkata bahwa jika aku tidak pergi sekarang, aku akan terus hidup dalam kebingungan ini selamanya. Aku tidak tidur malam itu. Aku hanya berbaring di samping Rangga, mendengarkan napasnya yang teratur, bertanya-tanya apakah ia pernah gelisah memikirkan aku seperti aku memikirkannya. Ketika pagi datang, keputusanku sudah bulat, meski ketakutan masih berdenyut di dadaku. Aku tidak mengatakan apapun pada Rangga. Aku hanya berpamitan singkat, mengatakan akan pergi sebentar. Ia mengangguk tanpa bertanya. Dan entah kenapa, sikap acuh itulah yang semakin menguatkanku. Di perjalanan menuju rumah Ibu Ratmi, jantungku berdegup terlalu cepat. Setiap kilometer terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tidak bisa kutarik kembali. Aku menggenggam kunci tua itu erat-erat, seolah-olah ia bisa memberiku keberanian. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi kebenaran. Tapi satu hal aku tahu pasti. Hidup dalam ketidaktahuan ini lebih menyakitkan daripada apapun yang mungkin menungguku di balik pintu itu. Dan ketika akhirnya rumah itu tampak di kejauhan, rumah yang selama ini terasa tertutup bagiku, aku menyadari bahwa keputusan yang kuambil hari itu bukan hanya tentang mencari jawaban. Ini tentang diriku. Tentang keberanian untuk berhenti berpura-pura bahwa aku baik-baik saja. Aku memarkir mobil dengan tangan gemetar, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah turun. Aku belum tahu bahwa langkah kecil itu akan mengubah seluruh hidupku. Aku hanya tahu, aku tidak bisa kembali lagi ke kehidupan yang sama setelah hari ini. Aku melangkah mendekati pintu itu, tanpa menyadari bahwa apa yang menungguku di baliknya akan membuat waktu berhenti, dan hatiku tak pernah sama lagi. Aku berdiri di depan pintu rumah Ibu Ratmi, tangan masih menggenggam erat kunci tua yang kubawa. Napasku berat dan tak teratur, seolah setiap tarikan udara mencoba memberiku keberanian sekaligus membuatku semakin rapuh. Rumah itu tampak sunyi, lebih sunyi dari yang pernah kubayangkan. Tak ada suara anjing menggonggong, tidak ada riuh rendah suara anak-anak atau gelak tawa seperti yang pernah kulihat di foto lama. Tiba-tiba, hening itu membuat aku merasa seperti berjalan di dalam sebuah pusaran waktu yang kosong. Semuanya tampak seperti membeku. Bahkan bayanganku di lantai teras pun terasa asing. Aku mengulurkan tangan dan perlahan membuka pintu yang sudah lama terkunci. Ketika engsel berderit pelan, aku merasakan sebuah energi dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Napasku seakan terhenti sesaat, dan tubuhku bergemetar. Jantungku berdetak terlalu keras sampai aku yakin seluruh tetangga dapat mendengarnya. Di ruang tamu yang remang itu, aku melihat sosok seorang wanita duduk dengan tenang di kursi goyang. Sekar Wening. Matanya menatapku, penuh keheningan dan rahasia. Aku terpaku. Dia begitu mirip denganku, hampir seperti bayangan yang terpecah dari diriku sendiri. Rambutnya hitam legam tergerai lembut, dengan lekuk wajah yang seolah mencerminkan setiap lekuk wajahku. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang menusuk, seperti sebuah cerita yang belum selesai dan terlalu berat untuk diungkapkan. Sekar tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum samar, tanpa sedikit pun tanda terkejut. Seolah sudah menantikan kehadiranku sejak lama. Hatiku bergolak. Apakah aku tengah menatap cermin? Atau bayangan masa lalu yang selama ini disembunyikan dari pandanganku? Aku mencoba mengingat kembali semua yang pernah ku dengar tentang keluarganya. Semua bisik-bisik yang kuabaikan. Ada rahasia yang terkubur di sini. Rahasia yang diciptakan untuk menjaga sebuah struktur yang rapuh.
dan kini aku sedang mengancamnya dengan keberadaanku. Langkah berat mendekat dari dalam rumah, dan suara pintu yang terbuka perlahan mengusik keheningan. Ibu Ratmi muncul, wajahnya dingin dan tak tersentuh emosi. Tatapan matanya menusuk ke jantungku seolah menghakimi. "Kau akhirnya tahu juga," ucapnya dengan suara dingin yang menusuk lebih tajam daripada pisau. Kata-katanya itu menusuk, membuat aku merasa seperti boneka yang selama ini hanya diperankan perannya. Semua kebohongan, semua penyangkalan, terungkap di depan mataku dalam satu kalimat sederhana itu. Aku merasakan campuran rasa yang tak bisa kuberi nama. Kebingungan, sakit hati, cemburu yang membara, bahkan rasa malu karena masih mencintai Rangga yang kini kurasa hanyalah bayangan dari seorang pria yang aku kenal. Sekar berdiri perlahan dan melangkah mendekat. Matanya tak pernah lepas dari pandanganku. Dia mulai bercerita, potongan demi potongan dari kisah yang tak pernah terungkap. Tentang Rangga, tentang keluarga mereka yang selama ini menjaga rahasia kelam demi melindungi sesuatu yang mereka anggap lebih besar dari kami berdua. Aku mencoba mencerna setiap kata, namun hatiku berontak. Setiap pengungkapan adalah duri yang menusuk lebih dalam. Namun aku tahu aku harus mendengarkannya, karena ini adalah kebenaran yang selama ini kutakuti. Rangga muncul dari balik pintu. Wajahnya yang biasanya tenang kini penuh dengan kegelisahan dan kelelahan batin. Tatapannya beradu dengan mataku dan seketika aku tahu, dia tidak akan bisa menipu aku lagi. Konflik batin mulai merobek hatiku. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih bisa mencintai seseorang yang begitu lama menyembunyikan bagian terbesar dari dirinya? Apakah cinta itu cukup kuat untuk menahan luka dan pengkhianatan? Atau akankah aku hancur oleh kebohongan yang sudah terlalu lama membungkus hidup kami? Ibu Ratmi berdiri di samping Sekar. Matanya tetap dingin, tapi kini ada sedikit kekalahan tersembunyi. "Ini bukan soal kau atau Rangga saja," katanya pelan. "Ini tentang apa yang harus kami lindungi. Apa yang kami bangun bertahun-tahun." Aku menatap mereka berdua, dan aku sadar bahwa seluruh hidupku selama ini dibangun di atas omisi. Kebohongan kecil yang perlahan menjadi tembok besar yang mengurungku dalam ketidaktahuan. Tubuhku terasa lemah, napasku sesak, tapi aku tahu, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh melangkah, dan pintu yang kubuka hari ini tidak bisa kututup lagi. Malam itu, aku tidur di ruang tamu yang dingin, dikelilingi oleh bisikan-bisikan yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Bisikan tentang masa lalu yang tak pernah diceritakan, tentang cinta yang terluka, dan tentang sebuah keluarga yang memilih rahasia daripada kebenaran. Ketika pagi menyapa, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku harus memilih antara bertahan dalam dunia yang penuh rahasia, atau menemukan jalan keluar yang mungkin menyakitkan, tapi membebaskan. Hatiku berdebar, mataku berkaca-kaca. Di balik semua kebohongan dan pengkhianatan, aku masih mencintai Rangga. Tapi apakah cinta itu cukup untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam? Ataukah aku hanya menipu diriku sendiri selama ini? Aku menatap langit yang mulai terang di balik jendela. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang sama. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang, meskipun itu berarti harus kehilangan segalanya. Aku duduk di ruang tamu rumah Ibu Ratmi. Suara hujan pelan-pelan mengetuk jendela seolah mengiringi cerita yang perlahan mulai terbuka di depan mataku. Sekar Wening duduk di seberang. Wajahnya redup tertimpa bayang-bayang lampu temaram. Matanya penuh dengan beban yang tak mampu ia sembunyikan lagi. "Aku tak pernah bermaksud menyakitimu, Ayu," ucapnya lirih. Suaranya hampir bergetar. "Dulu, aku dan Rangga, kami memiliki sesuatu yang sangat berharga. Sebuah janji yang kami buat di bawah langit yang sama. Sebuah cinta yang mungkin hanya kami yang mengerti." Aku terdiam, mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari bibirnya. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai merangkak naik, tidak langsung, melainkan dalam lapisan demi lapisan yang perlahan membuka luka lama. Sekar melanjutkan ceritanya, tentang masa muda yang penuh gairah dan harapan. Tentang bagaimana Rangga dan dirinya pernah bermimpi membangun kehidupan bersama,
jauh dari bayang-bayang keluarga yang terlalu mengatur. Tapi semuanya berubah saat sebuah tragedi menimpa keluarga mereka. Sebuah pengorbanan yang dipaksakan, sebuah keputusan yang harus diambil demi melindungi nama dan kehormatan. Janji yang pernah mereka buat terpaksa harus diputus, dan Sekar harus menghilang dari hidup Rangga tanpa jejak, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Sementara Rangga dipaksa menikah denganku, dengan sebuah kisah yang tak pernah ia ceritakan. Aku melihat Sekar menunduk, air matanya mulai jatuh perlahan. Aku ingin meraih tangannya, namun bingung apakah itu pantas. Rasa sakitnya begitu nyata, dan aku tahu itu bukan sandiwara. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Rangga masuk. Wajahnya yang biasanya tenang kini retak oleh kepedihan yang dalam. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Ia berdiri di depan kami, terdiam sejenak sebelum akhirnya suaranya pecah. "Ayu, aku tak pernah ingin kau terluka seperti ini," katanya dengan suara serak. "Tapi aku juga tak pernah punya keberanian untuk mengatakan semuanya. Aku takut kehilanganmu, takut kehilangan keluarga yang sudah terbentuk." Aku menatapnya. Hati ini berkecamuk. Selama ini aku mencintainya, mempercayainya, tapi kini aku harus bertanya, apakah cinta kami sungguh nyata, atau hanya bayangan dari kebohongan yang disusun rapi? Perlahan, aku merasa sebuah pertanyaan besar membayangi pikiranku. Bisakah aku terus mencintai seseorang yang hidupnya selama bertahun-tahun penuh rahasia? Apakah aku telah dikhianati oleh cinta atau oleh ketakutan? Sekar dan Rangga berdiri di hadapanku. Keduanya membawa luka yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Mereka bukan musuhku, tapi korban dari keadaan yang lebih besar daripada kami. Aku merasakan air mata mengalir tanpa bisa kuendalikan. Semua perasaan bercampur. Cemburu, marah, takut, dan keputusasaan. Namun, di tengah semuanya, aku sadar bahwa ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Ini tentang aku dan pilihan yang harus kuambil sekarang. Apakah aku akan bertahan dalam cinta yang penuh ketidakpastian dan rahasia? Ataukah aku harus melangkah pergi, menjaga harga diriku meski harus kehilangan segalanya? Aku menutup mata, merasakan semua beban yang selama ini kupikul. Hatiku sakit, namun aku tahu, keputusan ini harus kuambil dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Saat aku membuka mata, aku melihat Rangga dan Sekar menunggu jawabanku dengan penuh harap. Mereka tahu bahwa apapun yang kulakukan nanti, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Aku menghela napas dalam-dalam dan berkata pelan. Suara bergetar tapi penuh tekad. Aku butuh waktu untuk menemukan siapa aku sebenarnya, tanpa rahasia dan kebohongan. Malam itu, aku tahu bahwa aku telah melewati titik tanpa kembali. Pilihan yang akan kubuat selanjutnya akan menentukan masa depan kami, dan aku harus siap menerima konsekuensinya, apapun itu. Aku berjalan keluar dari rumah Ibu Ratmi dengan langkah yang berat, tapi penuh tekad. Hujan tipis menyambutku di halaman, menetes perlahan dari dedaunan yang hijau. Udara malam terasa dingin dan sepi, seolah ikut merasakan kekosongan yang mengembang di dalam dadaku. Rangga berdiri di ambang pintu, matanya menatapku tanpa kata. Ia tak mencoba meraih tanganku, tak ada permohonan atau kata-kata memelas. Hanya ada keheningan yang syarat arti. Aku tahu, itu adalah bentuk perpisahan yang paling jujur, tanpa drama, tanpa paksaan. Aku menghargainya. Jalanmu sudah kutahu, katanya pelan. Suaranya pecah oleh emosi yang terkendali. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu, meski mungkin caraku salah. Aku menatapnya sejenak, lalu membalas dengan senyum kecil yang penuh rasa terima kasih dan kesedihan. Aku mengangguk perlahan, lalu berbalik melangkah menjauh, meninggalkan segala yang selama ini kubangun di balik pintu itu. Kehidupan di luar rumah itu terasa asing. Seolah aku baru saja dilahirkan kembali. Aku menyadari bahwa cinta tidak harus selalu berarti memiliki atau terus bersama. Kadang cinta adalah membiarkan pergi, bahkan ketika hati ini meronta untuk tetap bertahan. Bulan-bulan berikutnya adalah perjalanan panjang untuk menemukan kembali diriku sendiri.
Aku belajar untuk berdamai dengan rasa sakit dan kehilangan, membangun harapan baru dari serpihan masa lalu. Setiap pagi aku bangun dengan tujuan baru, berusaha mengukir hidup yang penuh makna, jauh dari bayang-bayang kebohongan dan rahasia yang dulu membelenggu. Suatu hari, di sebuah kafe kecil yang tenang, aku bertemu dengan Damar Pradipta. Seorang pria dengan senyum hangat dan mata yang jujur. Kami berbicara tentang mimpi, kehidupan, dan luka yang pernah kami bawa. Dia bukan pengganti Rangga. Dia adalah kemungkinan baru, pintu terbuka untuk masa depan yang belum kutahu. Pertemuan itu memberiku keberanian untuk membuka hati kembali, tanpa takut akan masa lalu yang kelam. Aku belajar bahwa hidup terus berjalan, dan aku berhak untuk bahagia. Di suatu sore yang tenang, aku duduk sendiri di tepi pantai, menatap cakrawala yang berwarna jingga lembut. Angin laut membelai wajahku dengan lembut, seolah menghapus sisa-sisa duka yang masih tersisa. Dalam hati aku berbisik, aku kehilangan rumah, tapi aku menemukan diriku sendiri. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat kosong. Itu adalah pengakuan atas perjalanan panjang yang penuh luka, keberanian, dan harapan. Aku tahu, masa depan masih penuh ketidakpastian. Tapi kini aku siap menghadapinya dengan hati yang utuh dan jiwa yang bebas. Aku menutup mata dan tersenyum. Hidup mungkin tak selalu adil, tapi aku memilih untuk terus melangkah, menyambut setiap hari dengan keberanian baru. Dan di sana, di antara angin dan ombak, aku merasakan kedamaian yang selama ini kucari. Aku siap untuk memulai bab baru, dengan segala ketidakpastian dan keindahan yang ada.